Selamat datang semuanya di Answer Your Question and let's get started. Oke Mas Didit, udah saya ikutin cara-cara sampean bro yang memang mengutamakan money management dan risk reward ratio. Tapi sebagai tambahan untuk saya di sini mohon bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement untuk technical analysis dan mengatur risk and reward-nya. Terima kasih. Oke, sedikit pelajaran aja untuk Fibonacci. Jadi Fibonacci sebenarnya simple. Oke, pertama contoh itu tren sedang naik sekarang. Oke, tren sedang naik. Nah, gimana kita cara menentukan Fibonacci-nya? Oke, kita udah tahu trennya itu bullish. Jadi Fibonacci di sini kita hanya bisa menentukan ini nih. Nah, di bawah sini nih. Jadi Fibonacci itu untuk menentukan higher low namanya. Kalau lagi bearish gimana, Mas? Kalau lagi bearish berarti lower high yang di sini. Kita harus bisa mencarinya menggunakan Fibonacci. Cara menariknya gimana? Oke, saya contohkan aja. Contoh di sini ada Oke, jadi up, down, up. Nah, kita mencari ini nih yang di bawah. Oke, apakah udah mentok di situ? Kita bisa menggunakan Fibonacci. Oke, dia udah masuk di area 61,8 atau golden ratio. Setelah masuk ke golden ratio, market itu melanjutkan untuk trennya. Jadi trennya kan ini naik nih, teng. Kemudian dia 61,8, seharusnya dia melanjutkan untuk kenaikannya. Itu cara menggunakan Fibonacci. Really simple. Tahu trennya, kemudian ditarik dari bawah ke atas kalau bullish, dari atas ke bawah kalau bearish. Itu bakalan ketemu untuk support resisten supaya kita bisa enter di situ. Oke, dari Andas Basri, Mas Tama bisa nggak contohin mapping untuk cari key level point multi time frame untuk day trade? Oke, kita masuk ke goal aja biar lebih enak. Pertama kita masuk ke H4. Kita lihat tuh, sekarang trennya bagaimana ini? Masuk akal nggak di pemikiran kita trennya? Atas, kemudian oh bearish terus, oke. Bearish terus, kemudian dia ada sekarang bullish market. Jadi seharusnya ini bagaimana? Seharusnya ini ada penurunan sebelum kelanjutan naikkan lagi. Oke, key level point-nya di mana? Key level point-nya biasanya di area persentuhan yang sangat-sangat sering terjadi. Contoh di area sini, nih sering banget terjadi nih. Oke. Sini adalah area yang sering banget terjadi. Jadi kemungkinan market itu ke sini sebelum melanjutkan ke naikannya. Itu untuk H4-nya. Kemudian kita cek di H1-nya. Gimana H1-nya? Oke, H1-nya sekarang sama saja kelihatannya. Nah, lower low, kemudian dia higher high, kemudian dia higher low seharusnya sebelum melanjutkan kembali. Jadi sebenarnya H4, H1 itu menentukan atau memberikan informasi yang sama. Jadi ya kalau kita ada sell posisi di go, tunggu aja sebentar lagi sebelum kita buy kembali. Oke, dari Badotsku, Bang Tama, kenapa ya saya trading di salah satu broker setiap sell limit atau buy limit tidak terorder Bang, padahal candle udah menyentuh harga? Apa penyebabnya dan mohon solusinya? Penyebabnya adalah spread dari broker. Sekarang Bapak pakai sell limit. Oke, contoh di sini, pending order sell di sini. Harga itu naik, di area 1799563, tapi tidak tersentuh atau tidak tertrigger kalian itu sell. Kenapa? Bapak harus nunggu market itu naik terlebih dahulu untuk mengcover spreadnya broker. Harus dicek tuh sebelum masuk enter. Oke, spreadnya broker itu berapa? Nah, itu dipasin. Oke, terkadang ada broker yang ketika kita masuk trading, ketika kita masuk enter itu spreadnya itu melebar banget. Itu kemungkinan juga bisa. Jadi ketika kita ada pending order sell di sini, kita harus spreadnya itu segini. Jadi Bapak harus harganya harus naik terlebih dahulu segitu gede sebelum terkena turun. Jadi kayak gitu. Oke, semoga membantu. Dari Andrian, Mas mau tanya apakah leverage mempengaruhi dalam menentukan lot size? Maaf newbie. Oke, untuk menentukannya saja, sebenarnya nggak butuh. Kita hanya butuh 3, yaitu stop loss, modal, dan resikonya. That's it. Kita hanya butuh 3 itu. Tetapi untuk menentukan lot size, contohnya kita mau masuk, tetapi nggak cukup lot size-nya. Kita udah tentuin tuh stop loss-nya, tapi kita nggak cukup modalnya. Itu berarti leverage-nya kurang. Nah, jadi kayak gitu. Itu pengaruhnya leverage. Dari Teuku Safrizal, Mas Tamat, tanggal berapa tepatnya mulai live trading lagi? Oke, mulai live trading lagi sebenarnya tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember karena kita benar-benar sibuk. Saya menjadi ayah sekarang, jadi benar-benar sibuk. Semoga lebih baik lagi live tradingnya. Dari Rafli MV, Bang, trading view gua yang di aplikasi kok nggak bisa connect sama kayak yang di website. Padahal akun sama, tapi kok waktu ngebuka chat gambar coret-coretannya nggak ada. Ini di trading view, kenapa kok saya udah coret-coret tapi nggak jalan? Ketika saya buka trading view lagi itu nggak ada coret-coretannya. Apalagi saya buka di HP saya malah nggak ada lagi.
Caranya kayak gini, setelah kita coret-coret, dia itu ada fitur namanya auto save. Tetapi terkadang kalau emang terlalu cepat, kalian harus klik di sini nih. Oke. Sama juga kalau di HP, kalian bisa klik 3 di situ, kemudian scroll ke bawah dan save. Tapi biasanya itu udah otomatis saving. Jadi kalau kalian itu terlalu cepat, kayaknya ketika buka review kemudian kalian tutup lagi, itu nggak ada biasanya. Jadi harus diklik di situ. Sering-sering ngeklik upload aja atau klik control save. Dari R12 Gaming Official, mau trading forex masih bingung bang, di Indonesia legal nggak sih? Dan cuannya apakah aman-aman aja? Di Indonesia kalau ingin trading forex, cari broker-broker di Indonesia contohnya itu yang terlegalisir Bapepti, jadi biar legal di Indonesia, biar kalian itu aman. Kalau kalian pakai broker luar negeri kan terkadang masih kayak bagus nggak ya, kalau di Indonesia pokoknya legalitasnya Bapepti biasanya udah oke. Dan cuannya apakah aman-aman aja? Aman kok pak, cuan kok bisa diambil, jadi aman-aman aja. Tetapi yang nggak aman itu bagaimana cara bapak trading, jadi gitu. Oke, Tiaga Tasyakir, mas kalau modal $40 risk and rewardnya berapa ya bagusnya? Risk and reward untuk $40 saya sarankan itu mending disimpan dulu aja uangnya, jadi disimpan dulu, simpan sambil belajar. Oke, karena $40 ini adalah under balance namanya, modalnya itu terlalu kecil, under balance. Ketika kalian untung itu kecil banget nanti, terlalu kecil juga nggak enak di hati. Jadi nyantai aja dulu sambil belajar, sambil demo akun dulu aja, sambil ngumpulin uangnya. Jadi itu aja saran saya. Jangan lupa untuk drop komen untuk dibacakan komentarnya. See you next video. Bye bye.